Hari ini ngobrol dengan Mas Fitra Eri, seorang YouTuber otomotif, berawal dari jurnalis, betul ya? Tadinya lo yang grebek rumah gue ya. Sekarang gue diundang untuk kesini grebek. Gantian kita. Karena waktu itu aku mampir mau ngeliat Jari Aris. Udah disekolahin sekarang. Udah disekolahin? Di sekolah udah laku. Oh itu bahasanya. Kalau di otomotif pokoknya mobil udah dijual udah gue sekolahin. Oh, karena Mas Fitra itu, kan aku follow Mas Fitra. Setiap tahun tuh ada tuh mobil yang masuk tahun ini, mobil yang keluar tahun ini. Oh iya. Itu kayak audit sendiri. Audit sendiri ya? Jadi nggak perlu LHKPN, langsung audit sendiri. Iya, nggak perlu daftar kekayaan ya. Tapi itu ini banget ya, banyak banget ya. Aku ngeliat kayak nggak habis-habis tuh video tuh. Ada yang masuk berapa. Iya kan, yang keluarnya juga banyak. Jadi ada berapa sekarang mobil? Nggak ngisip gitu nggak? Wah sampai nanya orang. Anjir. 18-an ya. Coba bentar, ada dicek bentar ya. Gila 18 mobil. Sampai ada orang ditanya berapa mobil di rumah. Berapa dia nanya orang lain. Per hari ini 22. Tapi ada yang udah laku 2. Itu tinggal diambil minggu ini sama minggu depan. Sama udah ada yang 2 itu mau dijual juga. Jadi targetnya 20 lah ya. Iya sekarang 20. Karena yang 2 belum diambil juga. 2 kan? belum diambil juga. Mas Fitra, gimana caranya sih orang punya 22 mobil itu apa ya gini sih? loh, gini. Gue konten kreator ini pemilihan mobil. istri nih biasanya. Enggak. Gini. Konten kreator mobil itu jangan dianggap cuman barang konsumtif. Kalau buat gue mobil itu juga bisa menjadi bahan untuk video gue. Oke, aset. Aset kan dia bisa dijual lagi. Anggaplah gue beli mobil nilai 100, gue jual 80 kan artinya ada depresiasi 20 yang itu cost kan artinya kan. Tapi selama gue kepemilikan mobil itu, gue dapat konten, gue dapat AdSense. Kadang-kadang mungkin ada endorse yang nempel ke mobil itu gitu ya. Jadi memang mobil itu buat gue itu bukan cuman barang konsumtif, tapi juga itu sebagai sarana kerja gue. Dari semua mobil paling enak yang mana? Aduh, lo susah banget nanya seperti itu gitu ya, karena setiap mobil itu dibeli dengan purpose yang beda. Kalau enak itu juga luas. Enak tuh dari mana? Nyamannya, apa kesenangan lo makainya gitu ya. Jadi kira-kira dari mobil-mobil gue tuh ada kira-kira 10 lah yang itu memiliki level yang sama di mata gue. Buset, yang level yang sama aja 10 ya? Ya itu kira-kira bukan level harganya, tapi level kenikmatan gue menikmati mobil itu gitu ya. Oke, kenikmatan itu nggak bisa dideskripsikan tapi bisa dirasakan gitu. Nggak bisa dideskripsikan tapi bisa dirasakan. Apa tuh? Gue mobil boleh banyak, istri cuma 1. Iya. Sama kayak lo nanya ke orang yang mungkin istrinya lebih dari 1, lebih sayang yang mana? Nggak bisa lah. Kayak anak sih. Iya, anak kayak ada oh 2. Iya, itu analogi yang lebih bagus ya. Iya. Setiap anak punya karakternya sendiri, tapi benar. lo nggak bisa kehilangan satu anak pun gitu ya. Apa yang mobil apa? Kalau gitu mobil apa yang Mas Fitra masuk terus pas megang setir tuh masih aja senyum gitu kayak. Ada beberapa, misalnya kayak justru bukan mobil yang paling baru, justru kayak misalnya mobil yang tua yang nggak terlalu mahal, HRV Gen 1 gitu ya. Kok bisa sih? Ada, itu kan jarang banget itu mobil gue dapet. Terus ada juga kayak Datsun yang ada di depan itu Datsun yang menang hasil lomba modifikasi. Jadi setiap kali masuk ke dalam kebayang ceritanya tuh mobil gitu loh. Gue nggak perlu beli, gue tiba-tiba dapat hadiah karena gue menang lomba modifikasi. Jadi nggak selalu yang mahal. Iya gitu ya ternyata ya. Kalau Yarisnya kenapa dijual tapi? Yarisnya karena diganti sama Yaris. Jadi GR Yaris gue jual, gue ambil GRMN Yaris. Yang lebih atas lagi. Nah itu sangat eksklusif, cuma 500 unit di dunia dan cuma dijual di Jepang. Kok bisa dapat? Jadi ada importir umum itu masukin ke sini. Cuman ada 6 unit kalau nggak salah dimasukin ke sini, gue bisa dapat 1. Oke. Gitu. Nah tapi untuk ngambil ini ya GR Yaris harus dijual dulu. Iya. Wah kayak aku gak bisa deh punya mobil 22 sih. Gue juga 20 kan gak kebayang lagi. Gue juga gak kebayang sih, makanya ini sekarang lagi mau gue kurangin gitu ya. Maksudnya mobil-mobil yang gak kepake ini lagi mau dijual-jualin. Karena daripada cuma di garasi gitu ya, gue mau jual-jualin. Dan mobil-mobil yang mungkin udah jarang gue pakai atau jarang untuk bikin konten, ya udah jual aja. Intinya jangan sampai ada barang itu gak kepake gitu.
Kalau pajak tahunannya berasa nggak tuh? Gede nggak tuh? Nah, Kan pajak 20 tahunannya berasa karena ada progresif kan. Iya. Ada progresif kecuali yang listrik. Kalau yang listrik enak, yang listrik itu cuma 400.000 setahun semuanya. Kena progresif nggak kalau listrik? Enggak, Oh, progresif enggak listrik. Percuma kena progresif, orang pajaknya 0, mau dikasih progresif juga 0 dia tetap. Oke. Nah, tapi ada beberapa mobil yang mestinya pajaknya 19 juta tuh kayak GRMN Yaris tuh mestinya 19 juta. Karena udah progresif di atas 10, jadi kena 62 juta per tahun. Yang bener aja Mas Fitra. Iya, yang bener aja Mas. Iya, nah sebenarnya sih nggak apa-apa ya, rela ya bayar pajak gitu ya buat negara asal jalannya bener gitu ya. Asal gak kita baca berita. Iya gitu, cuman kayaknya masih banyak gitu yang nih. bisa di optimalkan gitu ya. Mas Fitra itu satu mobil 60 juta loh. Enggak satu mobil. Lain-lain mobil banyak kan di bawah 10 juta. Oh. Cuman satu mobil itu aja yang itu aja anomali ya. Karena di atas 10 mobil kena progresif lagi tuh. Iya, ternyata. betul. Oke. Enggak, di atas satu mobil pun udah kena progresif. Progresif kedua, ketiga, 4, 5, 6 sampai nanti begitu udah 10 udah nggak nambah lagi tuh, di atas 10 udah nggak nambah lagi progresif. Nah, kebetulan dia kena progresif yang 10 karena 10 mentoknya di atau situ. 11 ya. Kalau mobil listrik Yes. itu kan huru hara soal baterai gitu. Iya pasti, karena Nah, kan itu kita gimana? masih nggak tahu nanti mobil listrik kira-kira ke depannya baterainya mesti berapa duit gantinya. Itu belum ada yang ngalamin. Belum banyak yang ngalamin. Oh. Nah, terus abis itu ada kekhawatiran orang berapa tahun sih umurnya baterai? Karena kita nggak tahu nih, semua nggak tahu nih. Bener. Nah, cuman kan itu nanti waktu yang bisa ngejawab. Sama kalau kebalikannya misalnya kita hidup 100 tahun terakhir nih dengan mobil listrik, tiba-tiba ditemukan minyak bumi, ketemu mobil bensin. Apa nggak kita sama ragunya? Waduh, itu ada ribuan komponen besi gesekan satu sama lain, berisik lagi ada getarannya nih. Tahan lama apa enggak ya? Karena ketidaktahuan itu jadi depresiasinya masih besar sekarang mobil listrik. Kekhawatiran masalah baterai, tapi itu waktu yang nanti akan menjawab. Oh, karena kalau dibalik setiap teknologi baru pasti akan ada kekhawatiran, ditelitiin gitu ya. Betul. Kalau Mas Fitra sendiri, kalau kan kemarin ada yang ngasih tahu aku, Dit, mending lo beli mobil listrik yang umurnya 1 tahun 2 tahun, itu depresiasinya lumayan dalam tuh. Ya, jadi kalau mau beli mobil listrik gitu ya, beli yang memang buat dipakai, pakai aja terus sampai mobilnya udah nggak bisa dipakai lagi lah. Atau kalau misalnya mau sering jual beli yang di bawah 500 juta. Jadi depresiasi nggak terlalu sakit. Oh, sorry, beli baru maksudnya? Beli baru. Oke, beli baru yang di bawah 500. Di bawah 500. Okay. Jadi depresiasinya nggak separah kalau kita beli mobil yang di atas 1 miliar. Kalau beli second enak karena murah. Tapi ketika kita mau beli mobil listrik second, bilang ke yang punya, bawa dulu ke bengkel resmi, lihat baterai health-nya masih berapa. Oke, yang bagus berapa? Ya 100 lah. Atau nggak mungkin dong 100 tapi. Ya mungkin, gue sampai kemarin tuh punya mobil sampai setahun masih 100% gitu ya. Tapi nanti dia akan mulai terkurangi. Kalau masih di atas 90% masih oke. Kalau misalnya ternyata dia tinggal 80%, 70% ya minta diskon lagi ke yang jual. Oke. Tapi bawa ke bengkel. Kalau aku beli mobil listrik umurnya setahun, second, baterai health-nya 90, ambil nggak? Tergantung harganya. Oh, iya, tergantung harga. Oke, depresiasi yang masuk akal berapa? 20%, 30%? Ini gue ada satu mobil listrik ya, gue beli itu 850. Baru? 3 tahun yang lalu, baru. Gue jual sekarang tinggal 400-an. Bisa 50% tinggal nilainya. Karena gitu. harga pasarnya segitu. Karena harga pasarnya, karena makin banyak mobil listrik yang lebih modern, lebih bagus dan lebih murah. Iya. Nah sekarang bayangin, ada pabrikan mobil yang dia keluarin model baru lebih murah dibandingin model lamanya. Itu persaingannya udah gila-gilaan, tapi yang diuntungkan konsumen karena konsumen jadi dapat harga yang terbaik. Itu karena apa? Karena regulasinya berubah sehingga sama kayak handphone. Dulu handphone pertama kali keluar mahal banget. Bener. Lama-lama makin banyak pesaing, apalagi yang dari Cina-Cina, turun harga handphone. Aku juga lagi sering lihat lagi di mall brand-brand China. Iya. Mobil. Aku sampai nggak tahu brand dari mana. Brand dari China. Jadi serbuan dari brand China ini luar biasa. Sebenarnya yang mencanangkan program mobil listrik di masa depan itu adalah negara maju seperti Eropa, Jepang. Tanpa mereka sadari yang mengambil keuntungan dari itu ternyata Cina. Cina bisa membuat produk yang lebih bagus, lebih murah. Karena apa? Di Cina itu ada 1 miliar penduduk. Ada puluhan merek mobil yang berusaha bersaing untuk dibeli oleh
orang-orang itu. Jadi mereka sendiri karena persaingannya sudah sedemikian keras di negaranya, mereka menciptakan mobil-mobil yang kualitasnya tinggi dengan harga yang lebih rendah. Harga yang rendah supaya dia dibeli di Cinanya. Begitu diekspor, ada kebijakan pemerintah Cina, mereka memberikan insentif ke pabrikan mobil yang ekspor keluar, makin murah lagi. Nah, karena gebrakan Cina ini, sejumlah pabrikan mobil mereka memundurkan jadwal full elektriknya yang tadinya 2030 jadi 2035. Apa jadi nih jadwal 2040. full elektrik ini? Mereka tadinya mencanangkan pokoknya di 2030 kita nggak bikin mobil bensin lagi. Kita bikin mobil full listrik. Begitu lihat, waduh, ini kok kita nggak bisa saingan sama Cina gitu ya. Akhirnya mereka mundurin dan bahkan ada sejumlah pabrikan yang mereka bilang mereka menghentikan program mobil listrik, mereka balik ke internal combustion, mobil bensin atau Kenapa? Hanya karena harga. Karena tidak bisa bersaing. Tapi kan teknologinya udah ke arah sana. Iya, tapi gini, percuma kita bikin mobil kalau kita nggak bisa ngejual. Karena Cina bisa ngejual yang lebih murah. Nah, satu-satunya cara untuk survive adalah buat sesuatu yang Cina belum canggih, internal combustion engine. Meskipun nanti tren di depan, meskipun nantinya mungkin mereka bisa hebat juga, tapi minimal sekarang belum. Oke. Gitu kan. Jadi itu lumayan menggembarkan industri itu. Lumayan. Mobil Cina ini. Bukan lumayan, sangat menggemparkan karena yang menginisiasi itu negara Eropa, Jepang, tiba-tiba yang mengambil keuntungan Cina. Karena gini, kalau dulu kalau belum ada mobil listrik, cuman mobil bensin, mobil Cina sama mobil Eropa tuh kerasa bedanya. Saat mesin itu nyala, lo naik BMW sama lo naik Wuling gitu ya, beda karakter mesinnya, efisiensinya, teknologi mesin. Begitu listrik itu kan simpel, cuman baterai, motor listrik sama kontrol unit. Semuanya sama-sama nggak ada suara, semuanya sama-sama nggak ada getaran. Seperti didorong jin aja mobil, sama tiba-tiba. Dan Cina terus habis itu gempur di fiturnya, di teknologi multimedianya dan harga yang lebih murah. Karena harga manufacturing, harga SDM sama komponen lebih murah. Lebih murah karena mereka bermain dengan volume yang besar di Cina. Economies of scale tuh. Makin gede makin murah biaya produksi. Plus ada insentif lagi dari pemerintah Cina kalau mau jualan di luar Cina. Dumpling. Artinya mobil dari China elektrik itu secara kualitas tidak kalah. Tidak kalah. Dengan harga yang murah. Apalagi kalau dengan harga yang sama, besar kemungkinan mobil Cina itu kualitasnya lebih baik dibandingkan dari negara lain yang harganya sama. Berarti kalau kayak gitu ya, ini perubahan ini tuh bikin keringet dingin buat brand-brand yang udah established ya. Sangat. Dan nggak baik juga buat dunia otomotif kalau kita hanya dikuasai oleh satu negara. Betul. Makanya mereka harus melakukan langkah-langkah buat survive. Salah satu buat survive adalah meneruskan produksi dari internal combustion engine. Oke deh, nggak apa-apa deh langit kita nggak terlalu biru. Daripada kita nggak punya duit, nggak bisa jualan mobil, mendingan kita jualan sesuatu yang Cina nih belum sampai teknologinya. Seperti Ferrari, Lamborghini, Porsche. Belum sampai ke situ. Cina teknologi untuk internal combustionnya karena udah dia ketinggalan hampir 100 tahun. Oke, ini berarti kalau aku ngeliat tuh kayak dulu jam tangan gitu ya, kayak ada jam tangan yang analog, ada jam tangan yang pakai baterai. Ketika jam tangan pakai baterai keluar, yang analog keringet dingin semua tuh. Tapi in the end orang-orang mungkin akan tetap ada market jam-jam yang analog. Karena memang ada sejarahnya, ada emosinya. Betul. Ada kesenangan berkendaranya kalau pakai combustion engine gitu ya. Tapi kalau jam mungkin agak beda ya. Kalau jam itu ada orang yang pakai jam untuk mengetahui waktu. Ada orang yang pakai jam itu untuk lifestyle atau status. Tapi mobil kan juga gitu. Iya, mobil juga gitu. Makanya yang terkena adalah pabrikan-pabrikan mobil yang harganya itu untuk kelas menengah. Yang memang mereka butuh mobil untuk bertransportasi. Iya betul. Ngerti. Sedangkan untuk pabrikan mobil yang kelas atas mereka nggak terlalu terganggu dengan adanya jam-jam digital dari Cina ini. Gitu. Tapi in the end aku ngelihat Porsche ngeluarin Taycan. Porsche ngeluarin Taycan. Kemudian Porsche ngeluarin Macan baru full elektrik. Bulan lalu mereka mengumumkan mereka tidak akan meneruskan listrik, mereka akan kembali ke
internal combustion engine dan itu memiliki konsekuensi $851 juta mereka harus rugi gara-gara switch balik ke internal combustion. Which is itu biaya R&D yang udah keluar gitu-gitu. Akhirnya mereka melakukan itu karena mereka tahu mereka nggak bisa survive kalau di listrik. Tapi begitu, emosinya hilang. Benar. Ya. Benar. Emosinya hilang dari sebuah Porsche. Dan produk Cina banyak yang sekencang itu dengan harga jauh lebih murah. Soalnya aku ngeliat reviewnya Mas Fitra yang Porsche Taycan itu 3M ya kalau salah. 3M starting 2, sekian tuh starting ada sampai 5M. Nah sedangkan kalau kita beli mobil Cina yang harga di bawah 800 juta aja udah bisa 500 HP. Iya bener lagi. Iya sih. Gitu. Kenapa Alphard nggak ada yang elektrik? Alphard Toyota itu juga mengalami kebingungan yang sama menurut saya. Mereka jual satu mobil listrik namanya BZ4X. Tahu, aku juga naksir dulu. Harga 1, sekian miliar. Itu baru BZ4X ya. Bayangin kalau Alphardnya dibuat semahal apa. Sedangkan dari Cina ada produk Denza D9, ada Maxus Miva 9 yang itu seukuran Alphard, full elektrik, sekali charge bisa jalan hampir 600 kilo, dijual 950. Sedangkan Alphard aja yang non elektrik sekarang sudah 1,7 miliar. Kalau dibikin elektrik itu secara logika bisa di atas 2 miliar. Ya orang pasti pilih yang harganya setengahnya. Lo aneh banget sih, kok dia bisa murah banget sih? Satu, tenaga kerjanya yang tadi itu murah, economy of scale-nya besar. Kemudian persaingan di sana membuat mereka harus memikirkan bagaimana efisiensi pabrik itu berjalan dengan sangat optimal. Jadi sudah sangat efisien karena mereka harus memenangkan persaingan di Cinanya. Plus begitu mereka ekspor dikasih insentif sama pemerintah. Kelar lah semua. Ada satu ini, aku lagi kemarin aku lagi ngejuri di Suci. Pas keluar adalah salah satu yang pendatang datang di situ, artis segala. Keluar mobilku parkir di belakang mobil dia. Mobil apa nih gede kayak Alphard. Cakep banget lampunya gitu. Tapi apa ya, nggak pernah lihat mereknya ya. Pas keluar aku Google gitu, ternyata merek China. Iya. Yang segede Alphard. Jadinya yang disebut Mas Fitra itu aku nggak tahu, aku lupa soalnya. Dulu kita tuh nggak menganggap merek Cina itu ancaman karena kita tahu merek Cina itu kualitasnya jelek sekali. Dulu tiba-tiba sekarang karena persaingan di negaranya mereka kualitasnya bagus sekali. Sekarang tinggal masalah after sales. Karena after sales service, mobil kan dibeli kita untuk dirawat juga kan. Nah mereka ini sekarang lagi mengembangkan after sales. Mereka belum banyak, tapi trust orang kita ke produk Cina itu mulai meningkat. Dan buat gue sebagai pecinta otomotif, this is not good. Karena gue pengen semua merek mobil itu tetap eksis dan bisa bertahan supaya kita tuh punya banyak pilihan. Gue nggak mau di masa depan pilihannya cuman produk Cina. Gue pengen produk Cina juga bisa gue pilih, produk yang lain gue pilih. Nah beberapa negara itu saking mereka bingungnya bersaing secara fair dengan produk Cina, mereka membelikan ban, jadi tidak dilarang, atau ditambahin pajaknya. Tapi aneh bener. Ada. Kalau mobil lo dari Cina, gue tambahin pajak lo karena hanya dari Cina. Iya, makanya tadinya Cina itu berencana, yang saya dengar itu mau menyerang pasar Amerika, tapi karena hambatan itu barang-barang itu kemudian dialihkan ke Indonesia dan mereka lihat Indonesia ini pasar yang potensial. Nah, gue sih berharap merek-merek lain bisa melawan ya, jangan sampai menyerah gitu ya, karena kita sebagai pecinta otomotif, sebagai konsumen kita butuh semua merek itu eksis. Aku tuh waktu di kelas ekonomiku dulu ya, ada cerita bahwa dulu Amerika mau buka perdagangan dengan Cina. Mereka nyampe ke Cina mau buka perdagangan dengan Cina, terus dalam kepala orang-orang Amerika tuh gini, bisnismen ini, wah gue kalau buka market di Cina, sikat gigi ini bisa gue jual nih ke 1 miliar orang ini nih, wah kita pasti untung besar, maka dibukalah perjanjian perdagangan dengan Cina. Tapi terjadi justru orang Cinanya itu bikin sikat gigi yang lebih murah daripada mereka. Amati, tiru, modifikasi. Terus dijual ke Amerika, malah mereka bingung, sikat gigi gue jadi nggak laku. Wah gila sih. Gila. Sekarang ya Mas Fitra ya, kan aku lagi sering main musik nih. Beli efek-efek gitar tuh. Zaman-zaman aku dulu tuh ada namanya Zoom dari Jepang, ada yang ada Boss, ada segala macam gitu kan. Aku pakai nih. So aku nyari-nyari review. Sekarang ada merek-merek Cina yang aku juga baru dengar apa segala macam. Kualitasnya gimana? Kualitasnya bagus juga. Kualitasnya bagus juga, banyak, lebih murah. Sekarang gini loh. Wah gila sih. Cina kaya kan. Kaya sekali itu negara superpower juga itu. Ketika mereka tidak bisa merancang sesuatu, know-how-nya itu masih kurang,
Apa yang mereka lakukan? Mereka hijack aja orang yang know-how-nya bagus. Kayak di mobil itu desainernya Audi, desainernya Porsche. Itu di hijack engineer-nya Jaguar Land Rover. Di hijack sama mereka, dikasih bayar aja gede. Kan dibalik semua mobil yang bagus, dibalik semua instrumen musik yang bagus, kan ada orang yang berpikir. Nah orang yang berpikir ini kan banyak yang bisa dibeli dengan gaji yang besar. Oh, pinter juga ya mereka ya. Daripada gue belajar dari nol. Iya, kan tidak ada yang mengharuskan barang Cina dirancang oleh orang Cina. Bener. Yang penting perusahaan Cina. Itu yang terjadi di otomotif. Kalau lo punya duit banyak, lo pengen bikin ayam pesaingnya KFC misalnya, Colonel Sanders masih hidup, lo hijack aja Colonel Sanders ya gitu, atau lo beli franchise. Bener. Atau Kapten Sanders kan siapa tahu ada yang kapten deh. Kan. Iya, nah kayak gitu. Cina dia bisa bayar semua jenius yang dibutuhkan untuk membangun brand mereka. Siap. Mas Fitra, ini tuh sebenarnya kan ngabuburit nanya-nanya. Oh iya, ngabuburit. Dimana tamu kok nanyain ke aku. Tamu nanyain ke aku nih gara-gara Mas Fitra ini sih seru banget. Jadi aku lebih banyak nanya nih. Tapi boleh nggak Mas Fitra nanya? Itu curang lagi. Dikasih taunya tamu itu harus nanya ke hostnya 5 menit sebelum syuting. Oh yang benar. Iya. Jadi gue nggak bisa memikirkan pertanyaan yang dalam, yang menjebak, yang aneh-aneh gitu. Itu tujuannya. Ada nggak tapi Mas Fitra? Ada. Boleh. Oke ya. Gue baru tahu ternyata nama lahir lo bukan Raditya Dika. Betul. Dika Angkasa Putra Murwin Nasution. Iya, betul. Nah, pertanyaan gue adalah, lo ngerubah nama kalau nggak salah di SD ya? Kelas 4 SD. Gimana ceritanya anak kelas 4 SD kepikiran buat ganti nama? Karena suka baca buku. Suka baca buku, terus ada, singkat aku ya, ada satu buku yang ngomongin nama dalam arti Sansekerta. Lu baca buku Sansekerta di kelas 4 SD? Bukan buku Sansekerta, tapi istilah-istilah Sansekerta artinya ini. Itu yang lu baca di kelas 4 SD? Beda sama 4 SD sekarang artinya ya. Mas Fitra, dulu tuh ya bacaan aku ya, mitologi Yunani. Wow. SD, mitologi Yunani. Terus kenapa udara bisa panas, kenapa udara bisa dingin. Itu jadi aku dibeliin ensiklopedia sama mamaku dulu. Dan pas nggak mungkin orang tua lo itu berpikir, aduh anakku dia baca mitologi Yunani. Baca apa lagi tadi? Baca sains buat anak kecil. Pasti gedenya jadi stand up komedian. Pasti nggak kepikir. Kalau gue jelas, gue dari SD gue bacanya autokatalog yang dibawain. Ada, jadi bokap gue itu kalau dia sering tugas luar negeri pasti dia bawain gue tuh autokatalog bahasa Jerman waktu itu. Udah gue itu bacaan gue autokatalog. Tunggu, kenapa bokap bawain itu? Karena bokap suka mobil. Sebenarnya itu buat dia sendiri. Dan habis itu gue ambil dari tempat dia, gue baca itu. Karena gue juga suka mobil. Tapi lu mitologi Yunani. Iya. Gue pasti berpikir anak gue akan jadi filsuf nih. Bener lagi. Aku suka banget filsafat lagi. Nah kan? Iya suka banget filsafat. Sophie's World. Mungkin filsafat juga membantu lo dalam buat materi di stand up kan? Banget. Aku pecinta berat filsafat dan beberapa teori-teori filsafat itu aku praktekin dalam bikin premis-premis stand up komedi. Cuman yang aku sadari sekarang adalah, apalagi tadi Mas Fitra udah cerita kayak gitu ya. Kita adalah produk dari apa yang orang tua kita kasih di masa kecil ternyata. Iya, betul. Itu kan dikasih majalah otomotif kan. Sebenarnya nggak dia, itu dia beli buat diri dia sendiri. Tapi Mas Fitra ada dan orang tua kemudian mengedung, oh kamu suka, nanti papa beliin lagi deh kalau ini. Iya, artinya akses itu dikasih ke Mas Fitra dari kecil. Betul. Nah aku tuh nggak tahu kenapa mamaku itu, mungkin karena keluarga pengajar kali ya, dia kan dosen juga. Oke. Jadi kayak buat dia tuh buku itu hal yang paling penting gitu. Yes. Hal yang paling sampai penting. Sekarang, cuman buku sekarang berubah bentuknya. Kalau dulu buku itu bentuknya cetak dan isinya bisa dipertanggungjawabkan, sekarang buku itu bentuknya digital dan tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih tantangan memang buat generasi sekarang. Sekarang mah nggak cuma masalah bukunya apa, tapi penggalan dari buku itu ditwist untuk menyesuaikan dengan keinginan siapapun yang nge-twist informasi itu. Itu dia. Itu ngerinya sekarang kayak gitu. Kalau dulu buku itu sumber informasi yang kita baca itu diedit dan sebelum diterbitkan itu dicek semuanya. Bener. Faktanya. Kalau sampai membuat fakta yang salah bisa dipenjara yang bikin buku. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Dan tapi untuk nerbitin buku pun, karena aku lagi nerbitin buku juga ya.
struktur kita tuh jelas tuh di halaman KDT, katalog dalam terbitan itu ada pimpinan redaksinya di situ, ada editornya di situ, ada penata letak, ada siapa-siapa, semua jelas gitu. Jadi ada berapa banyak layer orang untuk bilang bahwa ini tulisan siap. Betul. Kalau sekarang orang nulis di mana aja. Jadi sekarang mungkin susah kita cari buku sekarang. Nggak segampang dulu karena cuman itu our source of information kan. Bener. Kalau sekarang kalian semua bisa cari dari internet, tapi cari sumber yang terpercaya, dan kalau meskipun Anda nggak ragu, tapi coba cek and recheck. Dicek lagi dari sumber lain itu benar apa nggak. Karena banyak sekali fakta yang salah di internet. Dan orang bebas nulis apa aja. Orang bebas nulis apa aja, ya. Nah, jadi pas kecil itu aku ingat banget pertama kali dibeliin buku dinosaurus. Oke. Hafal itu aku, semua dinosaurus itu aku hafal. Oh, pasti langsung nonton Jurassic Park dong. Jurassic Park. Wah, itu seru yang dari SD kita baca ternyata ada filmnya tiba-tiba kan. Itu bikin aku mimpi buruk, Mas Fitra. Ketika tahu nggak yang di mobil, terus si T-Rex-nya dia nahan kaca pakai ini, T-Rex-nya mulutnya. Iya, tahu. Gak bisa tidur gue berapa hari itu. Tapi kan lo tahu, itu T-Rex-nya robot dan banyak ada sutradara, ada Astrada di belakangnya. Benar sih. ini lucu banget ya, ini lucu banget. Entah kenapa, mungkin karena keturunan. Iya. Anak aku yang paling kecil namanya Aca, itu suka banget dinosaurus juga. Tapi dia agak over dia tuh sampai dikotakin ini dinosaurusnya tipe yang mana, temannya sama siapa itu dikotak-kotakin, sama binatang-binatang juga gitu sama dia. Cinta banget sama T-Rex. Oke. Padahal T-Rex yang paling jahat ya. Padahal T-Rex yang paling galak, ya kan. Suatu hari kita ada syuting di sebuah mall, kita mau beli mainan. Di mainan itu lagi ada promo, Mas Fitra. Promo pakai robot-robotan T-Rex yang gede. Jadi T-Rexnya bisa gua tapi ada kandangnya gitu. Dia nggak berani masuk, dia pikir itu hidup. Gimana menjelaskan ke anak coba bahwa nggak T-Rex itu nggak ada, nggak itu beneran Pak. Aku lihat tadi ada, enggak Cak, itu nggak hidup, dia robot. Umur berapa? Umur 3-4 tahun ya. Nanti umur 5 juga dia udah ini. Nah kakaknya tahu, udahlah Cak itu mainan. Aku nggak tahu apa imajinasinya dia nempel ke sana. Iya pasti nempel. Iya sama kayak kita juga pas kecil berpikir monster-monster itu ada gitu ya. Hantu terutama tuh kita percaya banget sama hantu kan. Pas masih kecil ya. Pas masih kecil ya. Kebawa loh sampai gede. Iya bener lagi. Iya lagi. Nah tapi ngomong-ngomong soal buku, artinya lo kan suka baca buku, bahkan sampai nama anak lo aja itu diambil dari kata sastra, alinea sama aksara gitu kan. Balik lagi, terus lo gimana cara ngomong ke orang tua lo? Oke. Nah. Jadi sehingga runutannya itu karena aku suka baca buku, sehingga berbagai macam buku aku baca, masuklah ke buku yang soal Sanskerta segala macam. Setahu aku Aditya sebenarnya, bukan Raditya sebenarnya. Aditya itu matahari. Tapi entah gimana aku juga lupa secara pasti, jadinya aku pengennya Raditya. Datanglah ke mamaku waktu SD itu. Mah kayak aku mau ganti nama gitu. Ganti nama jadi siapa? Raditya. Jadi Raditya Dika, kayaknya bagus. Oh oke. Langsung oke. Tapi gini, itu kan sangat jarang sikap orang tua seperti itu. Kalau gue, anak gue datang kayak gitu, kamu nggak menghargai nama yang sudah dipikirkan berbulan-bulan. Aku juga nggak tahu lagi gimana ya, bisa kayak gitu ya. Tapi kan sikap orang tua lo berbeda. Apa kalau appreciate dengan sikap orang tua lo yang langsung mengiyakan keinginan lo itu? Aduh, Mas Fitra, aku tuh nggak bisa di posisi sekarang kalau nggak ada kebebasan berpikir dan berkreasi yang mamaku kasih dan papaku kasih sih. Itu tuh keistimewaan dan privilegeku banget itu. Oke, artinya dengan logika yang sama, ketika Alinea datang ke lo dan dia bilang mau ganti namanya jadi paragraf, ya oke. Iya dong. Kalau semikolon boleh, titik koma boleh, atau titik boleh, period boleh. Aku nggak tahu dia akan datang dengan apa ya. Aku nggak tahu. Tapi terus terang ya, aku ngasih kemerdekaan itu ke mereka juga sebenarnya. Iya. Mungkin karena didikan orang tuaku ya. Iya. Buat aku tuh agak aneh tuh orang tuaku membebaskanku dengan segitunya. Artinya lo boleh jadi apa aja. Bayangin anak SMA
diserahkan lu mau jadi apa boleh gitu. Itu di zaman lu lahir tahun 80-an. Di zaman itu cukup jarang orang tua seperti itu. Biasanya mereka sudah punya koridor, punya tujuan buat anaknya gitu ya. Tidak membebaskan seperti itu gitu ya. Mungkin aku juga nggak tahu kenapa ya. Aneh juga sih pada saat itu. Cuman efeknya tuh sekarang ke anakku jadi dia suka apa, aku mau dia berhasil di situ jadinya. Tetap diawasin ke arah yang positif tapi disupport gitu ya. Iya. Nah, anehnya aku tuh kalau ngelihat orang tua lain di grup pertemanan kami, aku tuh jadi ngerasa ini tuh bener nggak ya gue sebagai orang tua? Karena kalau ngelihat grup pertemanannya itu anak-anak yang lain lesinnya tuh padet. Iya. Terus ada yang kayak belum bisa baca nih, dia harus baca dalam umur sekian. Jadi timbul keraguan gara-gara itu. Terus dia harus les ini, dia harus jadi ini. Nah sementara aku sama Anissa itu nggak gitu-gitu banget gitu. Iya. Nah sehingga itu membuat kami jadi berpikir sendiri tuh, ini kita terlalu relax. Iya. Gimana ya? Iya. Tapi kan setiap orang tua punya pola pendidikan masing-masing. Bahkan nggak sedikit yang kita berpikir bahwa dengan pola pendidikan seperti ini anak itu akan menjadi seperti ini, ternyata juga berbeda karena anak itu akan punya jalannya sendiri. Bener. Dia akan punya lingkungan sendiri, dia akan punya teman sendiri, dia akan ketemu kesempatan yang mungkin tidak diduga sebelumnya gitu ya. Bener. Tapi gue setuju sama lo, kadang-kadang gue juga berpikir apa gue terlalu santai ya ke anak gue ya gitu ya. Gimana Mas Fitra Eri bikin batasnya, garisnya di mana garisnya? Itu mungkin nextnya, menurut gue cara yang paling bagus adalah next episode lo undang ahli pendidikan anak. Nanti gue ikut di situ, gue juga pengen denger. Gue bukan ahli pendidikan anak. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi yang gue tahu adalah anak ketika terlalu dilarang, dia akan bisa melampiaskannya nanti ketika dia udah gede. Iya lagi. Ketika dia dilarang sesuatu itu dari hal yang kecil sampai gede itu nanti bisa terlampiaskan pas dia gede gitu. Jadi rebel ya. Jadi rebel ya, karena sesungguhnya di semua anak yang dilarang tuh ada rasa penasaran kenapa saya dilarang melakukan itu dan dia pengen melakukan itu. Kalau itu yang gua rasakan ya, karena dulu misalnya nih paling gampang gitu kan, karena bokap nyokap gua tuh bukan kalangan yang terlalu banyak spend lah misalnya untuk makan gitu. Steak itu makanan yang sangat spesial. Dan ketika ke tempat steak gue pernah mau pesen T-bone gitu ya. T-bone ya tahu. Paling mahal kan itu kan. Itu selalu dilarang. Enggak, itu mahal gitu kan. Selalu dibeliin yang murah gitu. Dan sekarang ketika ke steak gue pasti selalu tertarik ke T-bone itu. Ada rasa kayak gitu. Iya, itu make sense sih. Iya. Karena dulu gue nggak punya akses itu. Iya. Dan nggak bisa karena dengan semua keterbatasan. Sekarang gue bisa nih. Iya. Nah gitu kan. Nah tapi kan dengan analogi yang sama, misalnya anak nggak boleh main, belajar gitu. Apa nggak nanti mainnya jadi lebih banyak pas lagi? Itu masuk akal lagi. Kalau Mas Fitra gimana ke anak itu? Kalau gue awasin. Gue tidak mau memaksa dia ke satu arah. Tapi ketika dia punya satu minat dan dia kelihatan punya skill yang bagus di situ, gue akan support. Kayak sekarang anak gue dia turun di drifting. Oh iya, aku lihat lagi. Dia turun di drifting dan gue juga kaget dia punya skill yang bagus karena gue nggak pernah ngajarin. Dan ketika dia sudah masuk ke drifting, gue hanya ngawasin dari jauh. Gue izinkan orang lain yang mendidik anak gue. Gue hanya mengawasi dari jauh gitu ya. Kalau misalnya ada yang melenceng, gue kasih tahu. Tapi menurut gue yang paling penting itu bukan ilmu, adab dulu yang paling penting. Gimana anak gue itu bisa berlaku sopan, gimana anak gue itu bisa menghargai orang lain, gimana anak gue itu bisa rendah hati dan gak sombong. Karena kalau dia sifatnya udah bagus, gue kok percaya pasti orang-orang akan senang buat berinteraksi sama dia dan dia akan punya banyak kesempatan ke depannya. Dibanding dia sangat pinter secara ilmu tapi dia tidak menyenangkan untuk berinteraksi, nggak akan ada yang mau kerja bareng dia. Iya, karena ilmu tuh banyak sekali sekarang dan ilmu tuh bisa didapatkan dari mana aja gitu. Benar. Tapi masalah EQ, masalah etika, itu yang susah. Itu yang susah, apalagi. Pernah dikoreksi nggak? Pernah Mas Fitra pernah ngoreksi dia? Sangat, selalu gitu kan. Papa tadi aku dikasih ini, udah bilang makasih belum? Lupa, sekarang kesana bilang makasih. Itu harus maaf, terima kasih, tolong, even ke ART
harus pakai kata tolong. Even ke ART gue batasin jamnya dia kapan bisa minta ART itu nyediain makan buat dia gitu ya, mengambilin makan tuh ada batas jamnya karena kita harus membuat dia tuh menghargai orang lain juga. Nah itu gue rasa bekal itu yang kadang-kadang penting buat anak ke depannya selain ya tentunya ilmu ya. Umur berapa anak Mas Fitra? 14 yang gede. 14 udah remaja ya? Udah remaja, iya. Pusing gak tapi? Udah mulai naksir-naksir gitu? Belum tuh, macam naksirnya mobil. Karena ke situ kali hobinya. Iya gitu kan. Tapi dia udah mulai mikirin penampilan lah, udah mikirin penampilan, potongan rambut gitu yang sebelumnya enggak. Tapi nggak apa-apa, dia lagi konsentrasi ke drifting. Nah balik lagi ke lo karena gue nanyain lo. Oh iya boleh. Ya. Seru nih seru. Terus pertanyaan berikutnya. Orang banyak seneng lihat stand up comedian karena stand up comedian itu atau komedian lah pada umumnya itu bisa membuat orang ketawa gitu ya. Betul. Benarkah mitos yang beredar bahwa kalau di luar panggung berkebalikan? Oke, definisi komedian dulu ya. Ya. Komedian adalah seseorang yang melihat sesuatu yang aneh di dunia dan dipresentasikan keanehan itu ke depan banyak orang dari sudut pandang yang bisa bikin orang ketawa. Karena ini absurd. Absurditas ini tuh bikin kita ketawa gitu. Lihat deh gitu. Artinya bekal kita tuh sebenarnya bukan melucu. Bekal kita tuh terganggu. Terganggu dengan sesuatu. Kita gampang terganggu. Kita gampang ngelihat kok ini gini sih. Oh iya ya. Gimana kalau gue ceritain? Soalnya ini menurut gue kayak gini. Makanya banyak stand up comedian sebenarnya pendiam, pemikir. Nah itu kan yang berbeda dari bayangan orang kan. Bayangan orang ketika gue nongkrong sama lo gitu kan. Lo akan melucu terus di sebelah gue gitu kan. Padahal aku aslinya pendiam banget. Aku pendiam. Komedi itu adalah caraku bertahan hidup waktu sekolah. Karena nggak punya temen. Suatu hari kan aku suka baca buku komedi mati ketawa ala Rusia, wahahaha. Zaman dulu yang di Gramedia ada tuh. Aku hafalin, aku ceritain ke orang baca ketawa. Tuh buku mati ketawa cara Rusia. Baca. Yang anekdot. Orang Rusia pergi naik pesawat, ditemani orang Amerika ya gitu kan? Iya, sama orang Rusia mau ke matahari. Kata orang Amerika mana bisa, matahari kan panas. Oh tenang, kita ke mataharinya pas malam. Oh iya itu. Mati ketawa ala Rusia. Iya. Aku ceritain ke teman-teman di sekolah, pada ketawa jadi aku jadi punya teman. Ya padahal tadinya idenya bukan original ya karena dapat dari buku terus disampaikan dan akhirnya terus jadi edik dengan reaksi dari teman-teman itu. Edik karena jadi punya nilai. Iya. Edik karena gue ternyata gue pentingnya. Ternyata gue nggak diabaikan aja ya. Karena setiap hari waktu pergi ke sekolah, ya sebagai orang yang paling pendek di sekolah, kurus, kacamataan. Siapa yang mau temenan sama gue? Which is gitu. Kerjaannya ke perpustakaan. Aku tahu fakta-fakta soal kepiting. Orang juga ngapain lo tahu soal fakta soal kepiting. Nah cuma akhirnya gara-gara itu. Nah berarti aku memang orangnya kayak gitu. Jadi bukan lahir lucu. Jadi memang suka berpikir, suka baca buku dan komedi adalah cara untuk bertahan hidup supaya di kehidupan sosial baik. Jadi dipikir ya sebelum diucapkan itu memang dipikir komedian itu ya, disiapkan ya. Iya. Nah gini deh, gimana ya? Kemarin itu aku ada stand up komedi cerita sialku. Itu tour stand upku yang paling baru di Banjarmasin. Di backstage tuh ada 3 orang. Aku, Ajis Doa Ibu, presiden stand up komedi Indonesia, komunitas kami, stand up Indo. Lalu ada Rizky ini adalah juara pertama stand up komedi Indonesia dari Kompas season ini. Kita bertiga di backstage, bayangin dong, presiden stand up komedian udah lama banget, juara stand up. Di backstage terpingkal-pingkal seperti apa dong? Tidak sama sekali. Iya. Tidak sama sekali. Kita duduk diam. Udah siap, Ki? Siap bang. Gimana? Aman bang. Biliar nanti kali, kata si Ajis. Aduh, takutnya rame sih malam minggu. Oke bang. Dia udah gitu dong. Tapi begitu ke stage bisa membuat orang ketawa. Iya. Karena aneh gini. Aneh banget. Iya, karena gue juga adalah di setiap pergaulan itu orang yang ngebanyol lah, yang lucu, yang berisik gitu ya, ekstrovert sekali gitu ya. Tapi begitu di depan nggak bisa dia. Di depan panggung maksudnya? Di depan panggung nggak bisa dia bikin
orang ketawa sama sekali gitu ya. Itu dia. Banyak orang yang ngerasa lucu di tongkrongan. Iya. Itu lucu di panggung. Iya. Itu totally different thing. Iya. Itu aneh. Itu sama kayak di dunia balap, ada orang yang dia suka kebut-kebutan di jalan, dia merasa dia pasti bisa jago pas ketika balapan. di sirkuit. Ternyata enggak, karena di sirkuit itu isinya ilmu semua, di mana kita ngerem, di mana kita belok. Iya lagi. Dan ketika pembalap, rata-rata pembalap di jalan pelan nyetirnya. Iya, karena bukan itu tempatnya. Bukan itu tempatnya, dan mereka berpikir mereka udah puas ngebut di sirkuit gitu ya, nggak harus seluruh hidupnya dipakai untuk ngebut gitu. Bener. Nah, tapi kalau anak-anak lo sendiri menilai papahnya itu sebagai sosok yang lucu, sosok yang tegas, sosok yang galak. Ya ini capek banget gue. Jadi kemarin baru main rankingan siapa yang paling siapa. Yang paling suka rewel ini, yang paling suka nangis ini, mama katanya paling suka marah kalau anaknya ngapain. Kalau anaknya salah, mama paling suka marah. Tapi namaku nggak pernah disebut. Kalau papa apa? Papa you are silly katanya gitu. Oh, tapi dinilai silly ya anak-anak ya. Silly apa ya? Konyol. Silly itu ya. konyol ya. Tapi konyol bukan konyol yang membuat orang ketawa, konyol yang melakukan sesuatu aneh yang aneh ya. Ya, berbeda. Mungkin buat dia kayak gitu. Jadi artinya adalah dia nilai bapaknya, emang aku nggak bisa marah jujur aku terlalu lemah. Tapi bukannya kita butuh bisa marah ya? Itu dia, itu aku nggak ngerti Mas Putra, aku puyeng banget nih. Aku lemah banget sama anak-anakku, aku nggak habis pikir kenapa gitu. Ya wajar lah. Iya cuma kalau Anissa masih tahu batasnya. Bagus. Justru di situ gue juga bilang ke istri gue. Jadi kita sama gue juga masalah. Tapi gue triknya ke istri gue. Jadi gini, kita harus bagi peran. Kita harus bekerja sama dalam rumah tangga. Kamu yang marahin, nanti aku yang melindungi. Kok anaknya kata dia. Itu benar. Iya, tapi benar. Kamu istri harus juga dari bilang bad gitu guy-nya. Gue good cup. Aku good guy-nya. Lo good cup gitu kan. Dan gue juga mau dia anggap gue. Iya. Iya lagi. Tapi nggak tahu aku berusaha tegas juga, cuma aku nggak ngerti ya di depan dua anak ini. Tapi memang anak tuh jangan dimarahin dua-duanya katanya. Satu marah, satu ngasih pengertian. Jadi misalnya istri lo marah, habis itu lo ya mama gitu. Mama marah karena gini gitu ya. Iya, itu dia sih. Nah, waktu itu ada momen di mana aku lagi ada acara pesta buku gitu, launching buku. Jadi pembicara lah. Yang namanya pembicara yang ngelawak-ngelawak juga lah ya, ngelawak-ngelawak, bercanda-bercanda. Ada anakku nonton sama mamanya. Nah, namanya juga candaan kita ya. Kita kan dia umur masih 5 tahun. Ya kan kita bercanda aja. Bercanda kayak referensi-referensi yang kita tahu kan kita udah ngerti. Anak 5 tahun mungkin nggak tahu referensi itu betul, ya kan. Betul. Jadi dia cuma ngelihat, mikir dia. Nggak lucu buat dia. Iya, bapak gue ngomong apa? Terus dia ngeliat kiri kanan, kenapa orang pada ketawa? Terus dia nanya si Anissa, dia Mama, papa itu lucu dia. Lucu dia mah. Kenapa Kak? Orang-orang kenapa ketawa mah? Emang dia lucu ya? Iya. Dia masih gak bisa. Iya. Dia nggak memahami. Mungkin konsepnya dia bisa dikasih pengertian bapaknya itu bikin orang ketawa, tapi dia nggak bisa ngerti kenapa orang ketawa karena konteksnya dia nggak dapet kan dari yang diomongin ya. Bener. Dan profesi komedian itu apa buat balita? Iya nggak ada. Gimana cara mereka memahami? Oh kalau gue pas profesi balita tahu. Pelawak. Komedian. Pelawak. Oh. Kita pelawak. Jadi dulu waktu gue kecil itu ada, ketahuan deh umur gue. Ada Jayakarta Group. Astaga, Jayakarta Group. Ada Bagito tuh, Miing Bagito ya. Tahu, Unang. Ada Unang gitu ya. Tapi memang jenis lawakannya agak berbeda dibanding sekarang. Makanya mungkin dulu anak-anak bisa ngerti ya, karena lebih kasar ininya. Lebih apa adanya. Lebih slapstick lah gitu, ya. Kelihatan lebih visual. Iya, tidak membutuhkan berpikir untuk tertawa. Oke. Gitu ya. Yeah. Direct joke langsung. Tiba-tiba kesandung. Orang-orang gagap. Kata lu sih gagap gitu kan. Ya secara visual tuh tergambar gitu langsung. Bahkan dulu zaman gua kecil, lawak itu tidak hanya dinikmati lewat TV. Kaset. Nah itu aku gak ngalamin jujur. Bayangin lo dengerin joke pakai kaset, jadi lo membayangkan stage-nya sendiri. Iya. But it works. Radio SK? Gue nggak dengerin radio sampai gue kuliah. Oh nggak dengerin radio? Nggak dengerin radio. Karena gue nggak punya radio.
Gue buat nyetel kaset gue punya. Pas gue kuliah naik mobil, oh ada radio. Kan satu paket. Enggak, gue beli kaset terus zaman dulu gitu kan. Kaset lawak aku nggak ngalamin, tapi ada ya. Kaset lawak ada. Warkop DKI ya. Warkop DKI. Jadi itu dari mereka live di panggung, kemudian direkam. Terus Sri Mulat itu bikin offline show setiap hari. Ih, gila sih. Di gedung yang sekarang itu Taman Ria Senayan, yang ada Pulau 2 sekarang. Itu tadinya Sri Mulat di situ tiap hari. Iya, teaternya dia kan di situ. Iya, kan? jadi kalau kita nonton setiap hari, kita mendapatkan joke yang sama. Tapi ya itu, karena joke-nya itu direct, mungkin buat orang yang sangat well educated itu nggak terlalu lucu, tapi buat masyarakat kebanyakan termasuk anak kecil itu lucu gitu. Oke, karena gampang dicerna aja. Iya. Buat Nah kebetulan kan lo, kalau gue lihat jenis jokes lo itu jokes yang cukup well educated, cukup well prepared ya. Kalau kita tambahkan pikiran kita sedikit, itu akan sangat lucu gitu ya. Iya, lebih verbal aja. Iya. Cuman banyak orang yang bilang stand up comedy itu komedi cerdas. Iya. Tapi kalau aku sih lebih seneng bilang itu komedi yang relevan sih. Iya, relevan. Artinya bukan ini lebih cerdas, yang ini kurang cerdas sih, tapi lebih relevan aja. Relevan tuh artinya kayak relevan terhadap penonton ya maksudnya. Kalau dari background aku ngomongin A, ya penonton yang relevan dengan topik itu akan ketawa. Nah tapi kalau aku bawa ke tempat yang lain yang tidak punya relevansi sama topik, ya mungkin orang anggap aku garing karena nggak ngalamin itu gitu. Nah mungkin betul komediku sama si Alea anak 5 tahun beda. Dia nggak dapet relevansi itu. Betul. Bokap gue di atas panggung ngomongin jomblo, misalnya ngomongin pernikahan gitu. Gue nggak tahu nih apa sih gitu. Nah pertanyaan berikutnya, apa kepuasan terbesar lo sebagai seorang komedian? Kepuasan terbesar? Ya lo melakukan sesuatu, lo pasti harus ada titik di mana lo puas kan? Nggak mungkin lo nggak puas terus. Aku tuh lagi mencoba berpikir ulang kenapa aku suka banget stand up komedi. Karena aku sempet dalam kondisi yang sangat sedih ketika tour stand upku yang 48 kota tuh berhenti. Selesai kan emang harus berhenti. Terus aku sampai nggak bisa bangun dari tidur selama berhari-hari. Jadi ada rasa berat di dada. Sampai akhirnya aku nulis lagi dan akhirnya aku naik panggung lagi. Aku lagi berpikir ulang soal itu kenapa ya gitu kan. Karena nyambung ke sini nih. Apa dapatin apa artinya apa. Ternyata buat aku adalah lebih ke bahwa aku tarik lagi ke zaman sekolah dulu. Kalau gue di atas panggung dan dapat direct respon itu dari orang ketawa, gue ngerasa gue ada. Itu ya, direct response itu sangat penting ya. Iya. Gue ada nyata di sini. Nah itu nggak bisa kita dapat dari video YouTube. Iya betul. Video YouTube itu lewat tulisan. Kalau nggak lucu kita nggak tahu kapan orang nggak ketawa, kita nggak tahu. Dia cuma gitu doang. Kalau kita stand up orang nggak ketawa, mukanya gitu. Anjir nggak lucu lagi. Tapi kalau lucu orang ketawa kita, oh ini bener nih yang gue bikin. Kalau video YouTube itu lucu, kita nggak ngeliat orang ketawa, kita masih ngeraba juga. Iya, betul. Gimana ya gitu? Iya. Nah itu kayaknya kenikmatan yang luar biasa. Off air itu pasti lebih nikmat ya. Iya. Kenikmatan yang luar biasa dari stand up comedian ketika kita berkomedi, ketawa itu kan ekspresi yang sukarela. Iya, betul. Kan nggak ada orang yang kayak, gue bentar lagi mau ketawa kali ya. Iya. Itu spontan dan tidak direncanakan. Iya. Artinya kan kita udah masuk ke kepala dia, di mana dia bisa ketawa gitu. Itu juga kenapa sekarang banyak stand up comedian dari luar, mereka bahkan bikin show 1 jam full mereka stand up di depan audiens gitu kan. Iya. Lo punya tujuan untuk kedepannya untuk bikin show 1 jam itu. Nah itu yang lagi aku jalan cerita sialku. Itu 1 jam. Udah tayang. Aku biasanya jual di digital download. Di radityaDika.com aku jual di situ. Tapi yang dulu sempat ada yang tayang juga di YouTube. Itu gimana caranya? 1 jam dia bisa ngapalin semua materi itu. Itu unbelievable. Oke, yang pertama biasanya aku 1 jam lebih. Tapi minimalnya sejam, kadang 1 jam 10 atau 1 jam 5 menit biasanya. Tapi cuma aku berusaha naker 1 jam karena timku udah ribut tuh kalau udah lebih dari 1 jam biasanya. Karena urusannya sama gedung dan lain-lain. Dan itu ngalir aja gitu. Ngalir aja. Wow. Kenapa? Kapan-kapan aku undang deh nonton ya. Boleh. Kalau aku bikin show. Karena
buat gue kadang-kadang bisa menyampaikan jokes gitu kan. Ngapalin tuh paling banyak 3 jokes lah dalam satu kali pertemuan gitu ya. Gue nggak bisa bayangin gue harus ke depan panggung dengan ratusan atau ribuan orang di depan. Betul, ribuan orang. Dan biasanya punya puluhan materi. Benar. Yang itu harus disampaikannya itu nyambung gitu, nggak bisa loncat-loncat gitu. Betul sekali. Itu amazing. Tapi kan itu adalah kebingungan yang sama aku. Ketika aku ngelihat kok bisa Fitra Eri muternya begini di mobil. Iya. Fair enough. Maksudnya profesi kita kan punya technicalitiesnya masing-masing gitu. Si Soleh Solihun, dia terkenal. Kalau stand up biasanya di atas 2 jam. Terakhir dia bikin 3 jam ya? Iya. 3 jam show Soleh Solihun. Wah, hebat. Kalau aku udah terus terang aja aku nggak akan bisa bikin 3 jam, kayak capek aku di panggung. Gue punya 30 bahan komedi gitu ya. Gue udah ingat, pokoknya gue bukanya gue sapa, abis itu gue langsung nyinggung tentang kotanya, tempat gue show, abis itu gue masuk ke joke pertama. Boleh. Gitu masuk sini, udah cuman joke pertama aja yang inget. Yang lainnya udah hilang semua. Yang mana lagi ya? Bener. Kalau aku bikinnya dia berkesinambungan dan aku gayanya storytelling. Itu latihan sebelum. Pasti. Kalau aku mau nyiapin materi pertunjukan selama 1 jam, itu aku nulis dulu. Nulis tuh biasanya sebulan. Habis itu kita latihannya sebulan. Latihan tuh apa sih? Latihan itu pertama aku bikin di situ yang datang 3 orang di studio dalam. Oh, ada latihan 3 orang. Ada depan 3 orang baca partitur, baca di stand partitur, baca kertas. Ketawa nggak ketawa segala macam kita catat, direkam juga, pulang dirapiin, nambah 5 orang, nambah 10 orang, nambah 15 orang, nambah 20 orang berbayar. Iya. Orang bayar tiket buat nonton, baru 100, baru akhirnya 1000. Terus habis itu kalau ada kesalahan direvisi lagi, diteliti mana yang bisa dibikin lebih lucu punchline-nya. It's a serious business jadi ya, bukan banget. Iya. Itu sebuah industri yang itulah kenapa namanya komedi. Komedi sama humor itu beda. Humor itu biasanya tidak ada niat industri di dalamnya, tidak ada niat buat bikin ketawa secara industri gitu. Artinya makanya kita sering ngomong om gue humoris. Iya. Beda. Humoris sama komedian bisa beda. Om gue komedian. Nah itu beda. Kalau komedian itu profesi tuh. Tapi kalau humoris tuh baru kayak sifat gitu. Komedian ya udah pasti humoris. Tapi komedi itu ada industri di dalamnya. Makanya namanya stand up komedian. Karena kita punya niat di dalam. I see. Emang tuh misteri ya buat Mas Fitra? Komedian itu isi kepalanya apa ya gitu ya? Di sini gue bertanya sebagai orang awam yang kebetulan ketika di TikTok juga karena gue sering lama kalau di komedi, stand up komedi itu sering muncul, terutama yang di luar negeri gitu ya. Dia ada Matt Rife tuh itu. Dia langsung interaksi dia langsung interaksi. Terus Malaysia itu juga mulai berkembang sekarang gitu ya. Nah itu gue selalu berpikir ini orang kalau di tongkrongannya seperti apa ya? How fun it is to hang out with them gitu kan? Pasti pendiam dan gak asik sih. Biasanya komedian-komedian itu pendiam gitu. Tahu nggak aku pernah kumpul. Diajak kumpul penulis-penulis komedi. Mau makan bareng katanya. Dia persis dekat sini nih di Kebagusan. Aku gak usah sebut siapa aja lah ya. Aku salah satu yang diajak. Datang kita berlima bertujuh. Begitu datang, ini penulis komedi semua nih. Radit gimana, apa kabar? Baik mas. Lapar nggak? Lumayan. Kita barbecue dulu kali ya. Ayo kita barbecue. 20 menit nggak ada yang ngomong. Kita komedian kan. Tapi emang itu kenyataannya. Gue juga gak tahu kenapa. Nah, oke. Itu lo ketemu sesama komedian. Pertanyaan berikutnya. Pasti banyak yang kenal lu di jalan. Mungkin minta foto gitu ya. Mungkin minta foto kalau lo lagi jalan, lagi apa gitu. Adakah dari mereka yang mengharapkan lo lucu di depan mereka? Lagi, bang ngelawak dong. Jangankan orang di jalan, keluarga besar. Lagi acara keluarga besar. Boleh kalian ngelucu dulu. Gue lagi megang piring isi kentang nih. Bentar dulu nih, ngelucu gimana nih? Gitu. Ayo lucu dulu. Aduh, mana gue orang yang gak lucu lagi aslinya. Ya banyak sih banyak. Iya. Karena expect kan, orang tuh ngelihat lo dengan keadaan gembira. Karena tertawa dengan jokes tuh. Jadi ketika mereka ketemu lo, mereka tidak expect untuk lo itu serius tampangnya. Bener. Nah makanya contoh naik pesawat Garuda. Aku kan orangnya
aslinya tuh memang pendiam, nggak suka nongkrong, nggak suka ngobrol, suka menyendiri. Jadi aku pakai hoodie aja, aja pakai ini mikir sendiri, ini sendiri gitu. Kalau gue jadi pramugaranya, ya di antara kita ada Bang Raditya Dika, ini penerbangannya 2 jam, bisa kali Bang Raditya Dika. Ini ada 2 kejadian nih, 2 kejadian. Yang pertama ada pramugari Garuda mention aku abis aku turun, bilang kayak tadi ketemu Bang Radit, ini banget diam banget mau ngajak foto jadi nggak berani gini. So aku balas, aku bilang aku DM. Aduh maaf banget ya Mbak ya, tapi aku memang aslinya begini, aku diam. Lain kali nggak apa-apa kok, aku senang banget kalau misalnya mau ditegur, mau dimintain foto. Oke, itu satu tuh, karena orang punya ekspektasi yang beda gitu. Yang kedua adalah ini baru banget dari Banjarmasin, naik di pesawat Garuda, pramugarinya agak senior, ngeliat aku kayak, ada Bang Radit, kita kedatangan Bang Radit di pesawat ini. Bang Radit, awas ya, nggak boleh ngelucu ya nanti ya. Saya dalam hati kayak, gue nggak ada niat. Gue nggak ada niat tiba-tiba ke kokpit bilang, boleh kali 1 jok kali ya gitu. Nggak ada niat sih, nggak ada niat. Tapi bener, ini rahasianya. Rahasianya. Aku waktu aku zaman ketemu Anissa, istriku sekarang, itu aku harus make sure dulu dia nggak pernah baca buku aku, nggak pernah nonton apapun yang aku bikin, karena aku takut dia punya ekspektasi kalau akulah sang komedian. Iya, aku nikah dengan Raditya Dika, hidupku akan penuh dengan tawa terbahak-bahak seumur hidup. Terpingkal. Tapi itu aku pastiin ke dia. Nah, untungnya dia bilang dia nggak pernah baca buku aku. Cuma ada fakta baru lagi nih. Aku baru tahu ternyata dia pernah dipinjemin buku aku waktu dulu sama kakaknya. Dia baca terus, apa sih, dilempar. Bagus, tapi itu bagus. Lo kan bikin buku kan, 6 buku apa 7 buku? Aduh, kan? banyak lah ya, pokoknya lo bikin buku gitu. Itu nafasnya komedi semua? Komedi semua. Yang paling baru pun judulnya Timun Jelita juga komedi semua. Karena komedi itu cara aku membasuh semua hal-hal yang nggak enak, yang ada di hatiku itu aku selimutinnya pakai komedi, Mas Fitra. Tapi sekarang sudah tidak menulis komedi lagi. Terakhir aku nulis buku aku judulnya Timun Jelita. Masih bikin buku? Masih, Desember. Tapi serapan pasarnya gimana buku zaman sekarang? Terus terang dibanding yang dulu secara number ya, quantity ya. Secara number memang lumayan jauh, lumayan. Tapi aku kan lihatnya relatif number. Relatif number tuh artinya dibandingkan dengan buku-buku lain di pasaran. Kita sih alhamdulillah kita bestseller. Gitu. Kan maksudnya gue sendiri juga baru tahu bahwa lo selain verbal gitu, ternyata lo tuh sebelumnya tuh sampai sekarang tuh penulis gitu kan. Iya, betul. Dari SD suka nulis? Dari SD aku suka nulis. Pelajaran mengarang paling suka dong? Iya, sempat dikirim-kirim juga. Itu pelajaran yang paling saya benci waktu di... Kenapa Mas Fitra? Karena nggak bisa ngebayangin mau nulis apa. Pasti yang namanya mengarang, kata-kata pertama gue, kalimat pertama gue adalah pada suatu hari. Iya. Atau biasa kalau orang baru belajar nulis, matahari depannya. Matahari bersinar ketika aku. Atau matahari tersenyum. Aku ketika gitu. Itu jadi dari SD ya. Tahu gak kenapa aku suka menulis dan mengarang? Karena aku suka berimajinasi. Kenapa aku suka berimajinasi? Karena aku suka lari dari dunia ini, Mas Fitra. Aku suka ngebayangin hidup lain. Aku suka ngebayangin hal lain di luar kenyataan yang kita ada saat ini. Iya. Itulah kenapa aku main game. Mas Fitra gak main game ya? Main Main apa? Game balap aja. Forza Horizon. Gran Turismo, Assetto Corsa Competizione. Seru banget. Nah aku tuh main game-game yang ada dunianya. Role playing game. RPG ya? RPG. Yang aku bikin dunianya, bikin apa ya segala. Sims 4 juga. Karena aku bisa berimajinasi bahwa aku hilang dari tempat ini. Iya. Nah itulah kenapa aku suka nulis. Iya. Kalau dulu blog itu untuk diary. Kalau sekarang aku nulis film itu untuk escape ya. Nulis Timun Jelita, buku aku yang paling baru itu memang untuk berimajinasi. Tapi kalau dulu tuh aku dari diary yang ada di internet, di blog. Iya. Nah blog aku itu isinya komedi semua. Kisah nyata dari apa yang aku alamin. Kenapa? Karena hidupku isinya tragedi. Bisa gitu ya? Iya. Tragedi dikasih waktu adalah komedi. Itu rumusnya. Isi blogku Mas Fitra, aku nyontek pelajaran bahasa
Perancis, aku nyontek pakai bahasa Jerman dapat 0. Terus mau ujian tapi salah, disuruh ikut tawuran, kabur naik bajai, malah dicariin kakak kelas, yang gitu-gitu. Jadi itu semua tragedi dalam hidup gue. Ya Allah, gue selalu berpikir, oke, mungkin sebagian yang diceritakan oleh stand up komedian atau komedian itu memang dari kehidupan pribadinya, tapi gue yakin ini pasti banyak itu cuman made up gitu kan. Hiperbola udah pasti ada. Hiperbola pasti ada. Hiperbola gitu pasti ada, karena kan komedi itu ada yang dilebih-lebihkan lah. Iya, karena nggak mungkin hidupnya selucu itu gitu loh, gue pikirnya kan. Nah, itu Mas Fitra, menurut aku adalah masalah sudut pandang. Kalau aku, setuju gue. Kalau misalnya kayak tadi kan ada beberapa anekdot yang aku ceritain tuh, real itu. Pramugari senior bilang, Mas Radit jangan ini ya ngelucu di sini apa. Real itu si anakku ngomong ABCD itu semua real. Tapi kadang ini aku pelajarin. Kadang itu kalau kita lewatin itu jadi nggak lucu. Iya. Jadi artinya kenyataan itu bisa selucu itu. Iya. 100% kenyataan bisa selucu itu. Betul. Iya kayak tadi gue dikasih tahu gue siapin pertanyaan buat lo, tapi 5 menit sebelumnya di mana gue nggak akan siap gitu buat artinya nggak pertanyaan gitu. aneh. Artinya lo nggak niat nih sebenarnya, nggak niat nggak pengen dapat pertanyaan sulit nih gitu kan. Sudut pandang. Iya betul. Iya, kejadiannya objektif. Dikasih tahu 5 menit sebelum, objektif. Iya. Tapi yang menjadikan itu komedik adalah cara kita melihat dari sudut pandangnya. Oke, pertanyaan selanjutnya tinggal 2 pertanyaan lagi. Tinggal 2 lagi, benar. Siap. Abis lu jawabannya panjang soalnya. Gue nggak expect jawabannya panjang. Maaf. Oke, lo udah dapat banyak lah dari bidang yang lo dalami ini. Iya, gitu Mas Fitra. Apakah lo masih punya ambisi lagi dan 10 tahun ke depan lo lihat lo berada di mana? Aku nggak pernah punya itu, Mas Fitra. Aku nggak pernah punya ambisi yang gimana-gimana. Aku nggak pernah punya ngeplan hidup gua harus jadi apa segala macam, nggak punya sama sekali. Patokanku cuma satu. Aku hari ini aku ngerjain ini dan aku happy. Nah jadi tapi anehnya ke bawahnya jauh. Iya. Itu ini kita sebenarnya kan kayak hobi tau. Sebenarnya sama. Itu sama sekali juga. Gue juga pernah di satu podcast ditanya seperti itu. Gue sama. Gue bilang gue nggak punya ambisi. Gue nggak punya apa. Gue yang penting gue happy ngejalaninnya. Iya. Dan ternyata itu membawa lo jauh sampai ke sini ya. Sama. Membawa Mas Fitra juga punya 22 mobil. Enggak. Jangan anggap 22 mobil itu tujuan ya. Sekali lagi 22 mobil itu sebagian juga buat konten gitu. Tapi buat gue yang lebih berharga adalah kesenangan kita membuat konten. Bahkan ketika gue libur lagi nggak ada kerja gitu, ya kok libur sih? Kapan lagi kita mulai kerja segini? Yang pekerjaannya tuh bahkan gue rela ngebayar untuk melakukan pekerjaan itu. Bener. Tapi malah gue dibayar. Jadi kesenangan itu yang tidak ternilai gitu ya. Iya. Patokannya tuh kalau buat aku, the joy of doing it alone udah fulfilling, udah cukup. Yes. Ini kayak kita ngobrol hari ini, the joy of doing it aja udah seru kita. Aku seneng ngobrol sama Mas Fitra segala macam. Jadi artinya selama kita ngisi itu dengan kesenangan, kayaknya hidup baik-baik aja sih. Betul. Makanya gue juga sempat cerita ke beberapa podcast. Dari 14 tahun gue itu bekerja di perusahaan media dengan gaji nggak jauh dari UMR. Oke. And I'm happy. Ya. Karena gue suka. Jadi bukan uang yang utama gitu ya. Iya. Nah ketika sekarang ternyata jalannya ke sini, bukan uang setiap hari yang dikejar, tapi bagaimana kita seneng melakukannya dan bermanfaat buat orang lain. Nggak fair juga kalau kita seneng melakukannya tapi orang lain jadi nggak suka gitu ya gitu. Nah itu ternyata kalau semuanya dilakukan dengan ikhlas, dengan senang gitu ya rezeki datang aja gitu ya. Tapi bukan itu sesuatu yang ditargetkan, target gue umur segini harus punya berapa miliar, target harus gitu ya. Karena beda kayak misalnya gini ya, ada YouTuber lah baru misalnya ngelihat Fitra Eri sebagai reviewer mobil yang dilihat di masyarakat nih, gue mau kayak dia. Iya. Tapi yang disasar adalah gue mau kayak dianya. Iya. Bukan gue happy ngelakuinnya. Iya. Itu rasa yang nyampe itu beda tau. Iya betul. Rasa yang nyampe ke yang nonton ya. Betul. Aneh banget. Iya. Ini eranya otentisitas menurut gue. Semakin kita otentik, semakin kita apa adanya. Iya. Semakin orang nyambung. Betul. Nah itu akan, karena kita udah nyangkut-nyangkut sedikit tentang otomotif. Sekarang pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan otomotif. Tapi bukan untuk menguji pengetahuan lo tentang otomotif. Pasti sangat tidak tahu. Suara mesin? Enggak. Pertanyaannya simple. Duit gak masalah buat lo. Tapi lo cuma bisa punya satu mobil yang lo pakai
terus buat semuanya. Astaga. Duit nggak masalah. Mobil apa yang lo pilih? Duit nggak masalah. Duit nggak masalah, tapi lo tinggal di negara yang cuman mengizinkan lo punya satu mobil. Capek banget gue. Duit nggak masalah tapi dan jawabannya nggak boleh pindah negara ya. Jawabannya mobil apa yang lo pilih? Masalahnya ada di duit nggak masalahnya itu tuh. Karena duit nggak masalah, lo bisa beli apa aja, tapi satu. Aduh, apa ya? Ya udah oke ya. Iya. Ini sedapatku aja ya. Iya. Duit nggak masalah kan? Nggak masalah. Nggak masalah nih. Nggak masalah. Kayaknya ya. Bentar. Susah banget nih pertanyaannya nih. Harus dipikirin nggak udah punya keluarga atau? Iya, dengan keadaan lo sekarang. Oh, dengan keadaan saat ini. Iya. Wah, udah pasti harus 7-seater nih. Apa ya? GLS deh kayaknya. Mercy GLS. Iya. Wah, nice choice. Gue pikir lo akan jawab Alphard atau Velfire, ternyata GLS ya. Aku nggak bisa nyetirnya kalau. Iya, dan GLS pasti lo lebih ke segala medan. Betul. Dia SUV. Dia dapat 7-seater juga. Mobil Eropa. Nice choice. Iya, bisa goyang. Iya. Masih bisa nggak deh gue? Apaan? Bisa yang ya, tapi yang nggak masuk sini itu yang GLS 580 kalau nggak salah, dia pakai active suspension, dia bisa goyang. Sebenarnya goyang itu bukan buat nari. Itu buat melepaskan diri dari pasir. Kalau mobil lo terjebak di pasir, cuman orang disalahgunakan di jalan bikin goyang gini. Iya, kesannya keren. Seru tuh dia bisa goyang-goyang. Iya. Tapi GLS pilihan bagus. Pilihan bagus. Walaupun kalau gue jadi lo, mungkin gue akan pilih sesuatu yang nggak bisa ding. Maybach cuma 5 seater. GLS pilihan bagus banget. Maybach nggak 7. Maybach nggak 7 seater. GLS yang EQ nggak, mendingan itu nggak? Kalau gue hanya satu mobil, gue nggak akan pilih mobil listrik. Ngecharge-nya lama. Kalau gue mau keluar kota. GLS kelas bagus. Ternyata Raditya Dika tidak buta-buta amat tentang otomotif.